saya Dela Aprilita Bersinulingga dengan NIM B1B2 24058. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah teori politik yang diampu oleh Pak Hatta Abdi Muhammad, SIP MIP. Di sini saya akan menjelaskan masalah krusial yang ada di Indonesia dan mengaitkan dengan konsep keadilan. Baik, yaitu masalah yang terjadi yaitu masalah program makan bergizi gratis atau MBG yang akan terjadi di Indonesia. Memiliki beberapa masalah yang perlu kita atasi. Masalah pertamanya itu masalah distribusi yang tidak merata. Jadi program MBG belum menjangkau semua daerah, terutama daerah terpencil dan tertinggi. Hal ini menyebabkan banyak sekali anak-anak yang tidak menerima manfaat dari program ini. Oleh karena itu, distribusi yang tidak merata juga dapat disebabkan oleh kurangnya infrastruktur dan aksesibilitas ke daerah-daerah terpencil. Dan kurangnya infrastruktur juga, banyaknya daerah terpencil yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, dan gudang penyimpanan makanan. Hal ini juga membuat distribusi makanan menjadi sulit dan tidak efisien. Baik, selanjutnya yaitu kurangnya aksesibilitas. Jadi maksudnya ini merupakan daerah-daerah terpencil seringkali memiliki aksesibilitas yang terbatas, sehingga membuat distribusi makanan menjadi lebih sulit dan mahal. Selanjutnya yaitu potensi penyalahgunaan anggaran. Jadi di program MBG ini memiliki resiko penyalahgunaan anggaran yang dapat mengurangi efektivitas program, di mana penyalahgunaan anggaran dapat terjadi dalam bentuk korupsi, nepotisme, atau penyalahgunaan anggaran yang tidak tepat. Bentuk-bentuk contoh penyalahgunaan anggaran ini seperti korupsi. Jadi contohnya, korupsi ini korupsi yang terjadi dalam bentuk pencurian dana berupa program suap atau gratifikasi. Hal ini dapat mengurangi jumlah program atau efektivitas program yang ada. Yang kedua yaitu adanya nepotisme. Jadi nepotisme sendiri itu merupakan bentuk pemberian kontrak atau pekerjaan kepada orang-orang yang tidak memiliki syarat atau tidak memiliki kompeten dalam bidang hal tersebut. Hal ini dapat mengurangi kualitas layanan dan meningkatkan biaya program. Baik, yang selanjutnya itu penggunaan anggaran yang tidak tepat. Jadi penggunaan anggaran yang tidak tepat dapat terjadi dalam bentuk penggunaan dana program untuk kegiatan yang terkait dengan program atau penyalahgunaan dana yang tidak efisien. Jadi yang selanjutnya itu adanya beban anggaran yang sangat besar. Jadi program MBG ini juga memerlukan anggaran yang besar dan dapat membebani keuangan negara. Hal ini dapat menyebabkan para pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang besar untuk program tersebut, yang dapat berdampak pada program-program yang lain. Jadi contoh besarnya anggaran ini kita lihat dari anggaran yang besar. Jadi program MBG yang memerlukan anggaran yang besar seperti kegiatan pemberian makanan, distribusi, dan pengawasan. Baik, yang selanjutnya itu dampak pada program-program lain. Jadi alokasi anggaran yang besar untuk program MBG ini dapat berdampak pada program-program lain seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Baik, yang selanjutnya itu keadilan, kaitannya dengan konsep keadilan liberalisme. Jadi dalam perspektif liberalisme sendiri, keadilan ini berarti kesempatan yang sama bagi semua orang. Program MBG juga bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak untuk mendapatkan gizi yang cukup. Namun, masalah distribusi yang tidak merata dapat menghambat kesempatan ini. Jadi kesempatan ini juga adanya terbagi jadi dua, yaitu kesempatan yang sama. Jadi program MBG juga bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak-anak untuk mendapatkan gizi yang cukup tanpa membedakan latar belakang
sosial, ekonomi, dan geografis. Yang kedua itu adanya distribusi yang adil. Jadi maksudnya distribusi yang adil ini merupakan distribusi makanan yang adil dan merata, dapat membantu dan memastikan bahwa semua anak-anak akan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan gizi yang cukup. Baik, yang selanjutnya merupakan perspektif dalam keadilan utilitarisme. Jadi dalam perspektif utilitarisme sendiri, keadilan berarti tindakan yang memberikan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi masyarakat sendiri. Jadi program MBG ini dapat meningkatkan kemanfaatan bagi masyarakat dengan meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan mengurangi angka stunting. Jadi dalam keadilan utilitarisme sendiri terbagi atas beberapa. Yang pertama itu adanya kemanfaatan bagi masyarakat. Jadi program MBG dapat meningkatkan kemanfaatan bagi masyarakat dengan meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan mengurangi angka stunting sendiri. Yang kedua, yang selanjutnya itu adanya efektivitas program. Jadi efektivitas program sendiri dapat diukur dengan melihat dampak program pada kualitas gizi anak-anak dan angka stunting. Jadi solusi yang dapat kita sampaikan ialah untuk mengatasi masa-masa tersebut, pemerintah dapat melakukan beberapa hal seperti satu, perbaikan sistem. Maksudnya ialah pemerintah perlu memperbaiki sistem untuk memastikan bahwa makanan bergizi sampai ke tangan yang tepat. Yang kedua itu ada pengawasan dan evaluasi yang ketat, di mana maksudnya ialah pemerintah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan kualitas makanan yang terbaik. Yang ketiga itu ada pemberdayaan masyarakat. Di sini maksudnya pemerintah perlu memberdayakan masyarakat untuk mengawasi program makan bergizi gratis dan memberikan masukan untuk perbaikan. Jadi, dengan melakukan solusi tersebut, program MBG dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keadilan liberalisme dan libertarisme beserta contohnya. Jadi, yang dimaksud dengan keadilan liberalisme sendiri, jadi keadilan liberalisme adalah konsep keadilan yang menekankan pada kesempatan yang sama bagi semua orang dan perlindungan hak-hak individu. Konsep ini berdasarkan pada gagasan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Jadi ada juga prinsip-prinsip keadilan liberalisme sendiri. Yang pertama itu ada kesempatan yang sama. Jadi setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Yang kedua itu ada perlindungan hak-hak individu, di mana maksudnya negara harus melindungi hak-hak individu seperti hak atas kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Yang ketiga ada distribusi yang adil. Jadi sumber daya harus didistribusikan secara adil dan merata, sehingga setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya. Selanjutnya ialah contoh keadilan liberalisme sendiri. Jadi contoh keadilan liberalisme itu terbagi atas 3, yang itu pertama program pendidikan gratis. Jadi maksudnya ialah pemerintah menyediakan pendidikan gratis untuk semua warga negara, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua adanya program kesehatan universal, di mana maksudnya pemerintah menyediakan layanan kesehatan yang universal dan gratis untuk semua warga negara, sehingga setiap individu sendiri memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan. Yang ketiga, undang-undang diskriminasi. Maksudnya ialah pemerintah memiliki undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, dan orientasi seksual, sehingga setiap individu itu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Baik, yang kedua itu deregulasi ekonomi. Maksudnya pemerintah memiliki regulasi yang minimal dalam bidang ekonomi, sehingga individu sendiri dapat
dalam perusahaannya dapat membuat pilihan yang bebas dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada hak untuk membawa senjata, di mana maksudnya individu sendiri memiliki hak untuk membawa senjata sebagai bagian dari hak untuk mempertahankan diri dan properti. Dalam prakteknya, keadilan liberalisme dan libertarisme dapat memiliki implikasi yang berbeda dalam kebijakan publik sendiri dari kehidupan sehari-hari. Keadilan liberalisme sendiri cenderung menekankan pada peran. Jadi dalam prakteknya, keadilan liberalisme dan libertarisme sendiri dapat memiliki implikasi yang berbeda-beda dalam kebijakan publik dalam kehidupan kita sehari-hari. Keadilan liberalisme cenderung menekankan pada peran negara dalam melindungi hak-hak individu dan menyediakan layanan publik. Sedangkan keadilan libertarisme sendiri cenderung menekankan pada kebebasan individu dan meminimalisasi peran negara. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Terima kasih.